Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful dengan NPM 23690009 5B dari Prodi Teknologi Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis lemak dan minyak pada produk margarin dengan mata kuliah teknologi lemak dan minyak yang diampu oleh Ibu Dr. Rini Umiati Ashwood MSI. Sebelumnya, untuk latar belakang, margarin merupakan produk pangan emulsi air dalam minyak atau biasa yang disebut water in oil (WO). Biasanya terbuat dari campuran minyak nabati yang telah melalui proses hidrogenasi parsial atau interesterifikasi. Lemak dan minyak dalam margarin berperan penting dalam memberikan tekstur, plastisitas, cita rasa, dan kestabilan pada produk. Adapun tujuan dari penelitian ini itu adalah yang pertama untuk menentukan kadar lemak total dalam margarin, yang kedua mengetahui karakteristik fisikokimia lemak seperti indeks penyabunan, bilangan iod, bilangan peroksida, dan kadar air. Yang ketiga, mengevaluasi mutu lemak yang digunakan dalam pembuatan margarin. Dan prinsip dasar untuk analisa yaitu seperti yang pertama, ada ekstraksi lemak atau Shockley gravimetry. Ya, ini dengan prinsip pelarutan lemak dalam pelarut non-polar, misal protonelum ether, kemudian penguapan pelarut untuk menimbang sisa dari lemak, dengan tujuan yaitu menentukan kadar lemak total. Yang kedua, dengan cara bilangan iod. Prinsipnya adalah reaksi adisi iodin terhadap ikatan rangkap dalam lemak. Untuk tujuannya sendiri adalah mengetahui tingkat ketidakjenuhan minyak tersebut. Yang ketiga, bilangan peroksida, yaitu dengan prinsip reaksi peroksida dengan iodida menghasilkan iodin bebas yang dititrasi. Adapun tujuannya yaitu adalah menentukan tingkat oksidasi awal. Yang keempat, yaitu bilangan penyabunan, yang prinsip kerjanya adalah reaksi lemak dengan KOH alkoholik lalu titrasi sisa alkali. Dengan tujuannya adalah mengetahui berat molekul rata-rata asam lemak. Yang terakhir itu adalah kadar air. Dengan prinsip pengeringan si sampel hingga berat konstan dengan cara metodenya adalah menggunakan oven atau destilasi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kadar air residu dalam margarin. Kemudian untuk alat dan bahannya, alatnya sendiri yang pertama ada timbangan analitik, kemudian ada Shockley ekstraktor atau alat ekstraksi lemak, oven pengering, desikator, labu lemak, Erlenmeyer, Barrett, dan pipet, kemudian ada hot plate. Sedangkan untuk bahannya sendiri yaitu ada pelarut petroleum ether atau heksana, larutan Na2S2O3 0,01 N untuk titrasi bilangan peroksida. Kemudian ada larutan KOH alkoholik, kemudian ada larutan HCl standar, larutan Kl, klorida, iod atau I2. Kemudian yang terakhir ada indikator atau phenolphthalein kanji. Dan untuk prosedur analisisnya ada 5. Yang pertama, penentuan kadar lemak total dengan metode Shockley, bilangan iod, bilangan peroksida, bilangan penyabunan, dan kadar air atau metode oven. Yang pertama, penentuan kadar lemak total metode Shockley. Timbang kurang lebih 5 gram margarin dan bungkus dengan kertas saring. Kemudian masukkan ke dalam alat Shockley. Ekstraksi dengan pelarut petroleum ether selama 4-6 jam.
Pelarut diuapkan dan residu lemak dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius hingga berat konstan. Kemudian dinginkan dalam desikator dan timbang. Untuk mengetahuinya adalah menggunakan perhitungan kadar lemak persen sama dengan berat lemak gram dibagi berat sampel dan dikali 100%. Yang kedua, bilangan iod. Pertama, timbang sejumlah lemak margarin kurang lebih 0,2 gram ke dalam Erlenmeyer. Kemudian yang kedua, tambahkan larutan Witch atau iod klorida dalam asam asetat. Selanjutnya, diamkan di tempat gelap kurang lebih selama 30 menit. Selanjutnya, tambahkan klorida dan air, kemudian titrasi dengan Na2S2O3 menggunakan indikator kanji. Yang terakhir dihitung bilangan iod atau gram E2 yang bereaksi per 100 gram lemak. Langkah yang ketiga adalah bilangan peroksida. Timbang sampel lemak kurang lebih 5 gram ke dalam Erlenmeyer gelap. Tambahkan campuran asam asetat, kloroform, dan larutan klorida. Kemudian diamkan kurang lebih 5 menit dalam posisi gelap. Titrasi dengan Na2SO2O3 menggunakan indikator kanji hingga warna biru hilang. Hitung bilangan peroksida dalam milikuivalen per kilogram lemak. Yang keempat yaitu bilangan penyabunan. Timbang kurang lebih plus 5 gram margarin ke dalam cawan, kemudian keringkan dalam oven 105 derajat Celcius hingga berat konstan, dan dinginkan dalam desikator, kemudian timbang. Yang terakhir itu adalah kadar air, metode oven. Timbang kurang lebih 1 gram lemak, reaksikan dengan 25 ml larutan KOH alkoholik dalam reflux kurang lebih plus 30 menit. Selanjutnya titrasi sisa KOH dengan HCl standar menggunakan indikator phenolphthalein. Hitung bilangan penyabunan dengan miligram KOH per gram lemak, yaitu kadar air persen sama dengan berat awal dikurangi berat akhir dibagi berat awal dikali 100%. Kemudian lanjut pembahasan. Kadar lemak tinggi menunjukkan margarin merupakan sumber energi utama. Biasanya margarin mengandung 80-85% lemak. Bilangan iod tinggi menunjukkan kandungan asam lemak tidak jenuh yang tinggi. Ini penting untuk menilai stabilitas oksidatif dan karakteristik lemak. Bilangan peroksida menunjukkan sejauh mana lemak telah teroksidasi. Nilai yang terlalu tinggi menandakan ketengikan lebih awal. Bilangan penyabunan memberikan informasi tentang panjang rantai asam lemak rata-rata. Kadar air. Ini jika kadar air terlalu tinggi dapat mempercepat kerusakan produk karena pertumbuhan mikroba atau ketidakstabilan dalam emulsi. Adapun standar atau acuan mutu margarin menurut SNI yaitu kadar lemak minimal 80%, bilangan peroksida kurang 10 MEq O2 per kilogram, sedangkan kadar air maksimal di 16%. Kemudian kesimpulannya adalah analisis lemak dan minyak pada margarin meliputi pengukuran kadar lemak total serta karakteristik kimianya untuk memastikan mutu, keamanan, dan stabilitas produk. Data analisis ini digunakan untuk penentuan label gizi, pengendalian mutu proses produksi, serta kepatuhan terhadap regulasi pangan nasional maupun internasional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.